Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 160621052. Hormat kepada dosen pengampu Dr. Eka Fitri Novitasari, SPD MPD. Kali ini saya akan memenuhi tugas akhir semester wawasan pendidikan. Permasalahan pendidikan. Menurut survei Political Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama, Indonesia hanya berpredikat sebagai follower, bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara dunia. Sebenarnya permasalahan apakah yang ada di Indonesia? Permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia pada dasarnya ada dua masalah pokok pendidikan, yaitu satu, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Dua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Jadi yang pertama mengenai masalah pemerataan, dan yang kedua adalah masalah mutu, relevansi, dan efisiensi. Jenis permasalahan pokok pendidikan, yaitu ada 4. 1. Masalah pemerataan pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. 4. Masalah relevansi pendidikan. Permasalahan pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi membangun sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Kemudian masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem terverifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan, kerja penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja atau performance test. Lazimnya sesudah itu masih dilakukan pelatihan atau pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntunan persyaratan kerja di lapangan. Kemudian selanjutnya masalah efisiensi pendidikan. Masalah ini mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendaya gunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaan hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensi tinggi, jika terjadi yang sebaliknya, efisiensi dikatakan rendah. Beberapa permasalahan efisiensi pendidikan yang penting adalah bagaimana tenaga pendidikan difungsikan, bagaimana sarana dan prasarana pendidikan digunakan, dan bagaimana pendidikan diselenggarakan. Yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Sistem pendidikan menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah yang digambarkan seperti dalam tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan yang diharapkan dapat mengisi sesuai sektor pembangunan yang beraneka ragam, sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor, pembangunan yang baik dan aktual yang tersedia, maupun yang potensial, dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana? Dari permasalahan pendidikan yang tadi, ikut solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Tenaga pendidik tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya Indonesia memiliki banyak jumlah pengajar atau SDM yang hanya saja membanyak kuantitas. Ini tidak diimbangi dengan kualitas.
Untuk itu sangat diperlukan upaya pengembangan kualitas tenaga pendidikan di Indonesia. Misalnya seperti melakukan beberapa strategi berikut ini. Yang pertama, memfasilitasi guru untuk mengikuti berbagai macam pelatihan demi meningkatkan skill. Yang kedua, mendukung guru untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan program beasiswa bagi guru yang ingin memperdalam ilmu mengajarnya melalui kuliah. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan guru. Kelima, menerapkan mindset bahwa guru adalah siswa yang juga harus belajar. Kedua, meningkatkan efisiensi proses belajar. Bangunlah lingkungan yang nyaman dan kondusif agar siswa dapat termotivasi dan bisa menangkap pelajaran dengan maksimal. Dengan fasilitas dan teknologi yang baik pun, para pengajar dapat menyampaikan pelajaran dengan lebih mudah dan efektif. Begitupun para siswa, mereka akan lebih mudah untuk membaca, menulis, menghafal, dan lain-lain jika fasilitas dan teknologi yang digunakan oleh sekolah memadai. Selanjutnya, menambah penyediaan dana pendidikan. Tentang penyediaan dana di sektor pendidikan masih terbilang kurang maksimal. Bukan hanya biaya untuk lembaga pendidikan formal ataupun informal, tapi biaya untuk mendukung fasilitas dan properti seperti alat tulis, buku seragam, dan juga transportasi masih diperlukan ditingkatkan lagi. Pemerintah sudah melakukan beberapa program untuk membantu dana pendidikan seperti dana bantuan operasional sekolah, Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar, dan bantuan subsidi upah. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.